Baik, mari kita telusuri perjalanan hidup dan pemikiran Abu Yusuf, seorang tokoh penting dalam sejarah hukum Islam, yang meskipun tidak dikenal sebagai filsuf dalam pengertian spekulatif, namun memiliki peran besar dalam pengembangan filsafat hukum Islam, terutama dalam sistematisasi fikih dan hubungan antara hukum dan negara. Bagian 1. Siapa Abu Yusuf? Nama lengkap Yaqub bin Ibrahim ibn Habib Abu Yusuf al-Kufi. Sekitar tahun 731 M, 11H di Kufah. Wafat tahun 798 M, 11H di Baghdad. Abu Yusuf adalah murid utama Imam Abu Hanifah dan menjadi Qadhi al-Qudat pertama dalam sejarah Islam. Artinya, ia menjadi kepala para hakim yang ditunjuk langsung oleh khalifah, sekaligus penasihat hukum resmi negara. Ini menjadikan pemikirannya sangat penting. Ia menghubungkan antara ideal hukum Islam dan praktik pemerintahan. Atau dengan kata lain, menghidupkan dimensi praktis dari filsafat hukum Islam. Bagian 2. Latar belakang dan guru-gurunya. Abu Yusuf lahir dalam keluarga miskin. Ayahnya ingin ia bekerja untuk mencari nafkah, tetapi Abu Yusuf lebih mencintai ilmu. Ia kemudian berguru kepada sangat dominan pengaruhnya Ibn Abi Layla, seorang hakim dan ahli fikih, beberapa perawi hadis dari Madinah dan Irak. Semangat belajarnya luar biasa, bahkan sering kelaparan demi bisa menghadiri majelis ilmu. Keteguhan inilah yang mengantarkannya menjadi ulama besar dan sosok terpenting dalam penyebaran mazhab Hanafi. Bagian 3. Karya-karya penting. Pemikiran Abu Yusuf tertuang dalam beberapa karya penting, terutama Kitab Al-Kharaj, sebuah buku tentang ekonomi dan keuangan negara Islam, ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid. Di dalamnya, ia menjelaskan prinsip keadilan fiskal, menekankan pentingnya maslahat rakyat dalam pengambilan pajak, menyelaraskan teks agama dengan kebutuhan negara. Kitab Al-Athar berisi kumpulan hadis dan pendapat hukum dari gurunya Abu Hanifah, disusun secara sistematis. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla menjelaskan perbedaan pandangan dua ulama besar dan argumen logis di baliknya. Karya-karya ini mencerminkan pendekatan Abu Yusuf yang rasional, sistematis, dan kontekstual, sebuah ciri khas pemikiran filsafat hukum Islam. Bagian pokok-pokok pemikiran Abu Yusuf. 1. Hukum Islam tidak kaku, tapi bertujuan. Abu Yusuf meyakini bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum. Ia membuka ruang bagi ijtihad, yaitu penalaran hukum berdasarkan prinsip penyesuaian hukum terhadap realitas sosial dan politik. Contohnya dalam kitab Al-Kharaj, ia menekankan bahwa pemungutan pajak tidak boleh zalim. Negara harus melindungi rakyat, bukan memberatkan mereka. Ini adalah bentuk etika hukum yang bernalar dan berkeadilan. 2. Hubungan ulama dan penguasa, sinergi bukan takluk. Sebagai hakim agung, Abu Yusuf berinteraksi langsung dengan kekuasaan. Namun ia tetap menjaga prinsip, menyampaikan kebenaran meski di hadapan khalifah, mengingatkan pemimpin untuk tidak menyimpang dari syariat. Ia tidak memusuhi negara, tapi juga tidak menjadi alat kekuasaan. Ini adalah bentuk filosofi etika politik Islam, menjaga keseimbangan antara nasihat moral dan peran struktural. Rasionalitas dan sistem dalam hukum. Sebagai pewaris pemikiran Abu Hanifah, ia melanjutkan Qiyas, analogi hukum berdasarkan logika, istihsan, pengecualian demi kemaslahatan, penalaran hukum berdasarkan tujuan. Namun ia juga memberikan pembobotan sosial pada ijtihad. Tidak semua yang logis layak diterapkan. Yang paling penting adalah keadilan dan maslahat. Pemikiran ini menjadikan hukum Islam tidak kaku, tapi hidup dan terikat pada konteks manusia. Bagian 5. Tokoh dan kejadian yang menginspirasinya. Inspirasi utamanya tentu Imam Abu Hanifah yang memberinya landasan logika hukum dan kebebasan berpikir. Realitas negara Abbasiyah yang memaksanya memikirkan ulang bagaimana hukum Islam bisa berjalan dalam sistem kekuasaan terpusat. Ia juga terinspirasi oleh ajaran Nabi tentang keadilan, terutama dalam urusan harta dan tanggung jawab pemimpin. Bagian 6. Warisan dan relevansi pemikiran Abu Yusuf sangat berpengaruh dalam mazhab Hanafi, yang menjadi mazhab resmi di banyak kekhalifahan Ottoman Mughal. Sistem hukum negara Islam, terutama dalam hubungan antara fikih dan administrasi negara. Pemikiran Maqasid al-Syariah, tujuan hukum, karena ia mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kemudahan, dan keseimbangan sosial.
Ia bisa disebut sebagai arsitek awal filsafat hukum Islam praktis, yang tidak hanya berdebat di mimbar, tapi ikut mengelola realitas umat. Penutup, Abu Yusuf, filsuf hukum yang memadukan kitab dan negara. Abu Yusuf bukan filsuf dalam ranah metafisika, tapi dalam ranah hukum politik dan etika sosial. Ia adalah pemikir besar yang membumikan syariat. Ia mengajarkan bahwa hukum yang baik bukan hanya yang sesuai teks, tapi yang membuat masyarakat lebih adil dan sejahtera. Jika kamu tertarik, kita bisa lanjut membahas lebih dalam isi kitab Al-Kharaj, atau bagaimana cara berpikir hukum Abu Yusuf menjadi dasar pengelolaan keuangan negara Islam yang berkeadilan.